Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Oke anak Ustadz semuanya, pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tema 6 tentang panas dan perpindahnya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, muatan bahasa Indonesia. Anak Ustadz bisa buka bukunya halaman 31 ya. Yang pertama yang kita membahas mengenai menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Media cetak ya, melalui peta konsep. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, perhatikan langkah-langkah berikut. Ini ada beberapa langkah cara untuk memahami atau menjelaskan isi yang ada di dalam media cetak seperti koran atau media-media yang lain ya. Nah, yang pertama, anak Ustadz harus perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Judul yang diperhatikan. Setelah itu, bacalah teks dengan seksama. Setelah itu, baru temukan informasi penting berdasarkan kata kunci dalam setiap paragraf. Jadi, kalau dalam teks itu ada beberapa paragraf, anak Ustadz lihat per paragraf itu ada kata kuncinya. Nah, itu yang anak Ustadz ingat ya. Nah, setelah itu baru anak Ustadz nanti seandainya menemukan makna atau kata-kata yang sulit yang belum anak Ustadz ketahui, silakan anak Ustadz cari di kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah itu pahami setiap informasi penting teks tersebut. Setelah itu barulah tulis kembali informasi penting dan kata kunci yang kamu pahami dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ya, itu adalah cara langkah-langkah untuk menjelaskan isi teks media cetak ya. Oke, salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Anak Ustadz bisa lakukan cara membuat peta konsep ya. Peta konsep sudah kita pelajari di semester 1 kemarin, yaitu dengan cara membuat bentuk seperti cabang-cabang atau tanda panah ya. Peta konsep itu merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang ya. Jadi ada cabang-cabangnya. Biasanya yang di tengah-tengah itu judul, nanti baru dicabang-cabangkan ke yang lain-lainnya ya. Itu adalah bentuk peta konsep. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar ya. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Itu dengan kata kunci dengan membuat peta konsep ya. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini ya. Wood fryer ya, merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar tersebut terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar menyala. Kayu yang digunakan untuk pembakaran adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Hal tersebut dilakukan karena kayu pohon rambutan mudah diperoleh dan menghasilkan api yang stabil. Informasi penting pada paragraf tersebut, wood fire merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Tungku besar terbuat dari batu bata merah yang di bagian dalamnya terdapat kayu bakar yang menyala. Kayu yang digunakan untuk membakar adalah kayu pohon rambutan yang sudah kering dan tidak bergetah. Itu adalah informasi penting. Ya, ada 3 poin. Ada yang pertama, wood fire-nya merupakan salah satu cara memasak makanan dalam tungku besar. Terus tungku besar terbuat dari batu bata. Terus kayu pembakarnya adalah pohon rambutan ya. Kata kunci pada paragraf tersebut yaitu wood fire sama tungku besar. Yang selanjutnya kita akan membuat kesimpulan ya, membuat kesimpulan isi teks media cetak. Adapun tujuan dibuatnya kesimpulan adalah agar lebih mudah dan cepat memahami isi teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Kita perhatikan contoh berikut ini.
Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para nelayan dengan pedagang ikan. Para nelayan menjual hasil tangkapannya kepada pembeli. Pihak yang membeli di pelelangan ikan adalah pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan nelayan kepada konsumen. Ya, ini mengenai sebuah contoh teks satu paragraf. Nah, di sini dari teks tersebut didapatkan kesimpulan tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya nelayan yang menjual hasil tangkapannya dengan pedagang ikan. Ya, itu adalah kesimpulan dari teks yang panjang yang ada di atas ini, nah ya. Oke, yang ketiga, ya, pembelajaran ketiga yaitu menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Jadi setiap paragraf teks itu kan terdiri dari beberapa paragraf biasanya. Nah, setiap paragraf itu ada pokok pikirannya, ya. Kalau seandainya ada 3 paragraf, berarti pokok pikirannya ada 3 paragraf. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Tapi perlu Anda ingat kembali bahwa kalimat utama itu tidak harus di awal saja, nak ya, bisa tengah, bisa di akhir biasanya tuh. Dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Jadi setelah Anda Ustaz ketahui pokok pikirannya, baru Anda Ustaz bisa lanjutkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri, nak. Contohnya di sini ada sebuah satu paragraf, dia teks satu paragraf. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun, ya. Jadi dari teks tersebut, dari teks yang ada di atas nih, kalimat utamanya adalah embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air yang menjadi titik-titik air. Jadi ini, nak, ya, yang Ustadz lingkar ini, ini adalah kalimat utamanya. Sedangkan pokok pikirannya adalah proses pembentukan embun. Proses pembentukan embun. Oke, yang selanjutnya adalah membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Ya. Diagram itu biasanya itu bisa dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran bisa juga, ya. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Ya, gunakan kata tanya. Kata tanya itu udah kita bahas di semester 1 juga, nah ya. Ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, dan seterusnya, ya. Setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat diagram, ya. Jadi anak Ustadz nanti bikin baca dulu ya pertama teks itu, setelah itu nanti barulah anak Ustadz rubah ke dalam bentuk diagram. Nanti kita contohkan di sini. Oke. Membuat kesimpulan isi teks media cetak berdasarkan diagram. Untuk dapat membuat kesimpulan, kita harus memahami informasi penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Jelas ya, kita harus pahami apa sebenarnya isi yang terkandung di dalam teks tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat mempermudah dalam membuat kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan itu bisa dibuat dengan cara membuat peta konsep ataupun dengan cara membuat diagram. Itu lebih mudah, nah memang. Oke, di sini perhatikan contoh. Ya, di sini ada sebuah contoh tentang tungku jimat. Ya, tungku jimat ini dibuat oleh Supriyanto, ya. Teknik pembakarannya, tungku meminimalkan penggunaan oksigen, Terus, minimnya oksigen dapat mempercepat peningkatan suhu. Nah, selanjutnya adalah singkatan dari tungku energi hemat, yang disingkat dengan
tungku jimat ya, energi hemat. Jadi dari kesimpulan peta konsep yang ada di atas itu adalah tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu ya. Jadi anak Ustadz dari peta konsep yang ada di sini anak Ustadz bisa membuat kesimpulan ya. Nah, ini kesimpulan sebenarnya yang ada dalam teks tersebut. Oke, untuk membuat diagram, kamu dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks tersebut. Ya, teks tadi itu anak Ustadz bikin beberapa pertanyaan. Oke, ini yang terakhir yaitu membuat ringkasan teks penjelasan. Untuk dapat membuat ringkasan, kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kamu juga bisa membuat diagram untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Ya, jadi cara membuat ringkasan itu bisa dengan cara membuat diagram ya. Selanjutnya barulah kamu dapat membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Jadi seandainya Anda ingin membuat kesimpulan seperti contoh tadi ya, tapi yang tadi itu menggunakan peta pikiran. Kalau sekarang ini bisa menggunakan diagram ya. Diagram baru Anda nanti ambil kesimpulan dari diagram tersebut. Oke, kita perhatikan contoh di sini ya. Mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif. Kompor temuannya dinamakan Komnet atau kompor magnet ya. Kompor itu bukan saja lebih efisien, melainkan juga mudah, aman, dan nyaman untuk digunakan. Jadi dalam satu paragraf teks tersebut dapat ringkasan berdasarkan teks di atas tuh ya. Mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia bernama Ganjar Chandra Sumindar menciptakan kompor inovatif yang dinamakan Komnet atau kompor magnet. Nah, itu adalah ringkasan dari teks yang ada di atas ini ya. Oke, anak Ustadz untuk tugas anak Ustadz bisa buka bukunya halaman 55 ya. Halaman 55 yang muatan bahasa Indonesia saja nak ya. Yang bahasa Indonesia halaman 55. Bahasa Indonesia 1 sampai 5 nak ya. 1 sampai 5. Anak Ustadz kayaknya harus ditulis di buku tulis nak, karena jawabannya agak lumayan panjang nak ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai muatan bahasa Indonesia. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.